Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke teman-teman, di sini gue lagi buka bank digital Bank Saku ya. Menurut gue sih bank digital Bank Saku ini cukup rekomen banget nih buat digunakan ya. Terutama di sini bank digital Saku ini tidak ada admin bulanan dan tidak ada admin pemeliharaan kartu. Oh ya, di sini bank digital Bank Saku ini udah ada kartu debitnya ya teman-teman ya. Dan ini jenisnya GPN ya. Jadi buat kalian yang nyari bank digital dan ada kartu debitnya, Bank Saku ini bisa menjadi pertimbangan juga. Nah, yang bikin lebih menarik teman-teman ya, Bank Saku ini juga ada yang namanya Saku Kredit nih. Kalian bisa cek di bagian ini ya, rekening kalian gulir ke Saku Kredit. Nah, ada yang namanya Saku Kredit, yang mana ini bisa langsung kita tarik kalau kita sudah mendapatkan limit dari Saku Kredit ini. Dan ini teman-teman ya, untuk bunga pinjamannya termasuk bunga pinjaman yang ringan ya dibandingkan dengan beberapa bank digital lainnya ya. Nah, tapi fitur pinjaman di Bank Saku ini mungkin tidak semua akun ada ya. Dan mungkin juga kalian bertanya-tanya ya, kenapa untuk fitur pinjaman Saku Kredit ini di Bank Saku kalian itu tidak ada? Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab ya layanan Saku Kredit ini tidak muncul ya di aplikasi kalian. Nah, jadi buat kalian yang aplikasi Bank Sakunya ini belum ada fitur atau layanan Saku Kredit, boleh kalian simak video ini ya. Oke teman-teman, yang pertama di sini untuk Saku Kredit ini memang peluncurannya bertahap dan hanya untuk nasabah yang terpilih aja. Nah, jadi kalian jangan heran teman-teman ya, karena Bank Saku ini memang tidak langsung memberikan fitur kredit ke semua pengguna. Jadi fitur ini hanya tersedia bagi nasabah terpilih. Kemudian juga sesuai dengan kebijakan internal bank, artinya tidak semua orang yang mendaftar akan langsung mendapatkan akses ke layanan pinjaman. Apalagi kalau misalkan aplikasi atau akun kalian ini masih baru ya teman-teman. Jadi mungkin belum terbaca juga. Nah, kemudian di sini yang kedua ya, saldo tabungan terlalu kecil. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa bank itu menginginkan kita sebagai nasabahnya itu menyimpan uangnya besar ya di bank tersebut. Nah, termasuk juga Bank Saku. Nah, jadi nasabah yang memiliki saldo terlalu kecil, mungkin 20 sampai 50 ribu atau bahkan kadang seringnya itu kosong ya untuk saldo di Bank Sakunya. Nah, ini mengakibatkan akun tersebut ini tidak diprioritaskan ya untuk mendapatkan fitur pinjaman Bank Saku ini. Nah, jadi umumnya pengguna dengan saldo minimal di atas 1 juta ini memiliki peluang lebih besar ya untuk mendapatkan akses ke fitur Saku Kredit. Jadi udah jelas teman-teman ya, saldo yang 100 ribu dengan saldo yang 1 juta, peluang lebih besar mendapatkan fitur pinjaman itu yang 1 juta atau yang lebih besar. Walaupun memang ada yang saldonya sering sedikit juga, tapi tetap dapat fitur pinjaman atau fitur kredit. Tapi itu sebagian kecil aja teman-teman ya. Nah, rata-ratanya atau kebanyakan itu tidak ada fitur Saku Kreditnya. Nah, untuk yang ketiga di sini teman-teman ya, ini biasanya minim aktivitas transaksi atau kalian melakukan transaksinya di Bank Saku ini terlalu sedikit ya. Nah, biasanya di sini akun yang baru dibuat ya atau belum memiliki histori keuangan yang cukup. Biasanya belum memenuhi syarat untuk mengakses layanan pinjaman ini. Nah, meskipun ini tidak mutlak teman-teman ya, tapi untuk akun yang lama yang transaksinya itu rekam jejaknya bagus, ini peluangnya besar ya untuk menikmati atau mendapatkan penawaran fitur Saku Kredit ini. Nah, yang selanjutnya di sini skor kredit atau data selik OJK buruk. Nah, ini terkait dengan selik OJK atau data kita teman-teman ya. Coba kalian ingat-ingat lagi, mungkin ada di paylater atau pinjaman di aplikasi lain, ada yang telat bayar atau yang gagal bayar. Yang aplikasi tersebut itu masuk ke data selik OJK. Nah, ini tentu saja mempengaruhi ke akun kalian di Bank Saku juga ya. Karena Bank Saku ini juga kemungkinan mengecek riwayat kredit pengguna melalui selik OJK. Jadi mereka juga nggak mau ambil resiko nih memberikan Saku kredit atau limit yang besar kepada orang yang data di selik OJK-nya itu jelek. Jadi jika skor kredit buruk, kemudian pengguna pernah gagal bayar di pinjaman atau tercatat memiliki utang yang bermasalah, maka akses Saku Kredit ini tentunya dibatasi. Nah, yang keenam di sini teman-teman ya, aplikasinya belum diperbarui. Nah, coba kalian cek di Play Store teman-teman ya dan cari Bank Saku apakah aplikasi Bank Saku kalian udah yang terbaru. Jika tulisannya seperti ini buka, bukan update, berarti tidak ada yang perlu diperbarui ya. Karena kadangkala teman-teman ya, alasan teknis juga menjadi penyebab fitur pinjaman tidak muncul.
Nah, salah satunya yaitu terkait dengan aplikasi belum diperbarui ke versi terbaru. Nah, pembaruan aplikasi ini biasanya menghadirkan fitur yang sebelumnya belum tersedia ya, termasuk saku kredit ini. Jadi penting buat kalian untuk mengecek melakukan pembaruan aplikasi. Nah, jadi buat kalian ya yang ingin mendapatkan fitur saku kredit, beberapa langkah yang perlu kalian lakukan tadi. Nah, seperti perbanyak aktivitas transaksi di aplikasi, kemudian tingkatkan saldo rata-rata di aplikasi, kemudian kalian juga bisa perbarui aplikasi secara berkala, kemudian kalian perlu melengkapi proses verifikasi ya jika belum verifikasi penuh, dan gunakan Bank Saku sebagai akun utama teman-teman ya. Artinya Bank Saku ini dijadikan sebagai tabungan utama, melakukan transaksi, kemudian menabung uang, melakukan beli dan bayar, dan yang lain sebagainya ya, agar sistem Bank Saku ini mendeteksi kalau kalian ini sebagai pengguna aktif dan layak mendapatkan fitur saku kredit. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian sudah melakukan beberapa hal tadi ya, semoga kedepannya fitur Bank Saku ini bisa muncul di akun kalian. Karena sebelumnya di akun gue juga ini tidak ada teman-teman ya untuk saku kredit ini. Tapi karena gue di sini cukup sering digunakan, kemudian juga mungkin untuk data di Slick OJK-nya juga aman, dan yang lain sebagainya, dan akhirnya muncul juga ya. Oke, semoga videonya menambah informasi. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silakan kalian subscribe aja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.